colek alat kelaminnya bapak atau colek kelaminnya ibu, tempelin ke mobil, pasti jadi milik saya. Pasti jadi milik saya. Saya beli kuda, harganya 1.800.000.000. Alhamdulillah, itu saya beli cuman harganya nggak sampai 1 miliar, nggak sampai 1 miliar. Saya colek, saya tempelin di badan kuda, ulangi, tempelin lagi. Sampai kapan Pak Haji? Sampai alat kelamin saya numbuh bulu kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita. Beritanya banyak, tapi Bung Kameramen akan pilihkan buat kita berita apakah gerangan. Ya, Bung Alfian, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap semangat terus setiap hari. Nah, Bung Alfian, ini ada yang banyak di-share ke DM atau direct message Instagram Bung Alfian tentang ada satu aliran lah ya, bisa dibilang kalau dari Instagramnya sih dari Rumah Doa Anak Yatim Bogor. Nah, tapi ini saya tidak tahu video kapan, tapi dari video yang dikirimkan ini ada tulisan diduga ajaran sesat. Dwi Susanto suruh jemaahnya colek alat kemaluan untuk kabulkan hajat. Nah, Bung Alfian kan sudah saya kirimkan. Yang pertama seperti biasa, apa respon awal Bung Alfian? Yang kedua Bung Alfian, apakah ini beliau sedang guyon atau ya bisa dibilang lagi nggak serius, atau Bung Alfian punya pandangan lain? Silakan. Colek alat kelaminnya bapak atau colek kelaminnya ibu, tempelin ke mobil, pasti jadi milik saya. Pasti jadi milik saya. Itu Pak, nggak sampai umur bapak berapa, misalkan 40, 50 atau 70, nggak sampai 70 hari, tempelin ibu, tempelin di mobil. Tapi jangan mobil saya. Ya jangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut hemat saya ini sudah masuk pada penistaan agama ya, pelecehan. Karena bagaimanapun dia orang dewasa, ya, apalagi di situ ada perempuan berjilbab ya kan. Iya. Itu kan betul. Tidak elok menyampaikan hal itu, apalagi dia peragakan dengan dia mengangkat celananya, dia bilang dimasukin ke sini kan, itu kan juga sebuah kalimat yang tidak menunjukkan kalau dia orang di hadapan publik. Kita tidaklah perlu bicara secara fungsi dakwah atau fungsi ajaran Islam. Itu terlalu mulia di hadapan orang model begitu. Saya ingin nyatakan dengan tegas, ini mungkin salah satu atau nambah satu daripada rentetan aliran-aliran yang nyeleneh. Dan menurut hemat saya ini adalah akibat daripada sistem politik, rezim yang berkuasa yang memang tidak mengakomodir prinsip-prinsip ilahiyat dalam konteks tauhid. Yang jelas saya ingin katakan banyak hal yang telah melukai umat Islam, dan menurut hemat saya juga itu melanggar undang-undang yang ada, penistaan agama. Tapi lagi-lagi kata kuncinya adalah ini merupakan satu pertanda kuat bahwa memang dalil-dalil yang diterangkan oleh Rasulullah tentang akhir zaman itu menuntut kita mempunyai kemampuan memilah dan memilih, serta mempunyai sensitivitas ketika kita diajak kepada hal-hal yang sebetulnya merupakan pengkhianatan dari prinsip akidah. Sekali lagi, buat saya ini merupakan persoalan serius dan mestinya orang ini ditangkap bukan atas laporan, tapi atas pernyataan dia, dan ini tidak akan mungkin terjadi karena kelihatannya yang begini ini malah membuat senang beberapa pihak karena akan membuat energi umat Islam terkuras. Kata kuncinya ini adalah satu hal yang harus disikapi secara hukum. Ya, Bung Alfian, ini ada pertanyaan nih dari komentar-komentar lah ya. Sesat misalkan, sesat, ayo polisi bergerak, segera tangkap gitu. Seiring dengan omongan Bung Alfian tadi bahwa ini tidak perlu dilaporkan. Kemudian ada yang lagi bicara atau berkomentar, udah tahu sesat dan gak logis, kok mau aja pengikutnya ya? Apa akal mereka betul-betul gak berfungsi? Dan Bung Alfian, dari beberapa hal yang direspon oleh netizen, mungkin apa yang ingin Bung Alfian respon, karena pengikutnya banyak Bung Alfian. Kalau kita lihat lihat Instagram itu kegiatannya sangat aktif. Silakan Bung Alfian. Sekali aja colek, tempelin. Besok datang lagi, colek, tempelin. Sesering mungkin. Saya beli kuda, harganya 1.800.000.000. Kuda Womrat, tinggi banget.
Nah, alhamdulillah itu saya beli cuman harganya nggak sampai 1 miliar, nggak sampai 1 miliar. Saya colek, saya tempelin di badan kuda, ulangi, tempelin lagi. Mau tahu? Alhamdulillah tuh kuda sekarang udah jadi milik saya. Ini adalah efek daripada tingkat kekecewaan dan frustasi masyarakat. Apa yang ingin saya jelaskan, ini termasuk bagian dari patologi sosial. Patologi sosial dalam ilmu sosiologi adalah penyakit sosial karena dia sudah sangat putus harapan, sangat hopeless, sangat tidak punya harapan dan tidak punya dari yang namanya manusia. Berurusan dengan aparat, mereka ditangkap. Berurusan dengan penguasa, di mana-mana mereka dipersulit. Yeah. Kehidupan berat, harga naik. Apalagi pertelet katanya mau dihilangkan. Jadi selalu yang dialami karena dia punya kekecewaan yang banyak kepada manusia dengan berbagai peran manusia-manusia itu, akhirnya berujung dia kecewa dengan Tuhan. Nah, kekecewaan dengan Tuhan itu dieksploitasilah oleh orang-orang yang merasa punya hubungan khusus dengan Tuhan, seperti yang tadi kurang ajar. Benar-benar. Ya, bagaimana dengan memegang alat kemaluan lalu ditempelkan ke orang itu, pertama saja sudah melanggar nilai rasionalitas dan kepatutan berpikir. Betul. Yang kedua, secara norma, secara akhlak, itu ajaran dari mana, kan gitu kan? Kita pertanyaannya jangan sampai ini udah ngawur. Dan sebenarnya kalau kita mau tengok juga kita ingat dulu ada yang sholat 2 bahasa, ada yang merasa dibimbing oleh malaikat Jibril. Artinya ada 300-an lebih ya, bahkan almarhum Profesor Dr. Yunhar Ilyas itu sempat saya mendengar baik langsung dari beberapa penjelasan beliau ataupun orang-orang yang bersama beliau, itu ada 668 aliran sesat. Betul. Jadi intinya adanya pembiaran, dan saya anggap ini merupakan sebuah kerja yang tanda kutip adalah kesengajaan untuk membuat para pendakwah-pendakwah yang istilahnya yang hanif, yang berjalan sebagai norma-norma standar Quran dan Sunnah, itu dibuat kelelahan dan bisa juga salah, jadi salfok ya, dari galfok, jadi gagal fokus menghadapi apa yang perlu didakwahi, apa yang perlu diperangi, apa yang perlu disikapi. Dari saya, masalah ini bukan masalah ringan, Bung Kameramen, dan kata kunci banyak dan bertumbuh kembangnya aliran sesat bertanda faham ateis komunis sudah eksis dalam artian yang sangat membahayakan. Itu dari saya dengan pengalaman dulu di zaman-zaman tahun 62, 63 sampai mereka mengadakan mati nih Gusti Allah, mereka mengadakan acara malaikat Jibril disunatin, dan banyak lagi penghinaan-penghinaan yang dilakukan, dan ini tandanya buat seluruh masyarakat, mari perkuat hubungan dengan Allah. Ya, Bung Alfian, mungkin juga nggak Bung Alfian ini sebab dari kultus-mengkultus Bung Alfian. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada yang respon juga membela beliau. Ini video potongan gimmick, awas hati-hati tebar fitnah. Nonton video fullnya biar nggak salah paham. Sekarang banyak framing. Nah, kalau menurut saya juga kita dari awal menyampaikan diduga melakukan ajaran sesat nih. Karena kalau menurut saya Bung Alfian, kalaupun itu dia bercanda, rasanya nggak pantas ya Bung Alfian, di forum-forum yang selalu membawa Allah, kan nggak pantas lah bicara seperti itu. Karena kan kalau di forum-forum itu ada anak-anak, tadi Bung Alfian juga bilang ada perempuan, itu sangat tidak elok. Nah, mungkin yang terakhir, di akhir sesi dibaca berita kali ini, biasanya Bung Alfian, aliran-aliran seperti Ahmadiyah, Syiah, itu dalamnya ada aparat dan akhirnya itu bisa menjadi kuat. Di akhir sesi kali ini mungkin tambahan pertanyaan dari saya, apa pesan Bung Alfian bagi masyarakat yang tadi Bung Alfian sampaikan, bahwa mereka kan sebetulnya goyah ya Bung Alfian, goyah kemudian menemukan tokoh yang bisa dikultuskan, seolah-olah memberikan kedamaian hati, akhirnya dia mengikuti. Jadi mungkin pesan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh Bu Alfian untuk closingnya, silakan. Ya, kultus itu karena memang sudah dibahasakan dengan bahasa rame-rame. Jokowisme, Jokowisme, Jokowisme itu adalah sebuah ungkapan yang menurut saya bukan sekedar acara hura-hura. Itu adalah sebuah yang memang diolah betul dalam proses pengkaderan partai tertentu yang menyampaikan itu. Ya, silakan, pasti pemirsa tahu partai apa. Yang kedua, menyebut gimmick, menyebut hoax segala itu adalah alat untuk
buang badan, untuk lempar anduk, untuk saya tidak mengatakan, saya ingin katakan dari seluruh video yang sempat saya ikut, itu bukan gimmick, itu rangkaian. Nah, tadi ada satu statement Bung Kameramen, saya ingin mengatakan iya, peristiwa 8 Juni 2016 atau peristiwa Monas itu kan adalah peristiwa yang berhubungan dengan Ahmadiyah. Oh ya. Dan itu ada seorang aparat dari instansi terkait ya, yang punya seragam tertentu, itu yang mengangkat pistol dari rombongan itu. Iya. Dan itu bukan dalam konteks pengamanan. Dari mana pengamanan? Suasananya masih sekedar dorong-mendorong kok, kenapa mesti ngangkat pistol? Dan ternyata di Tenggarai dia adalah salah satu aparat yang ada di Cipondoh, Tangerang, dan dia bernama Iskandar, itu disebut namanya. Iya. Aparat bernama Iskandar yang mengangkat, dan itu tidak pernah diteruskan kenapa dan bagaimana. Nah, kalau yang kedua, Syiah. Kalau Syiah ini mereka meluas masuk ke beberapa instansi aparatur negara, ini sudah serius. Beberapa kawan-kawan saya yang punya pangkat yang cukup, dia mengeluhkan bahwa ini sudah menjadi infiltrasi yang serius. Yeah. Dan berikutnya adalah kelompok-kelompok yang berhubungan dengan paham-paham yang dikenal dengan Islam Jamaah, yang mungkin namanya sudah sangat dikenal populer, itu juga begitu luas. Lagi sedikit menjawab, betul Bung Kameramen, memang adanya proses deislamisasi, proses polarisasi, proses menjauhkan masyarakat memahami Islam secara purifikatif. Betul. Bahwa Islam dipahami sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah, Islam dipahami oleh sahabat-sahabat as-sabiqunal awalun, itu tidak diperbolehkan karena akan terjadi kemajuan dan kebahagiaan untuk seluruh manusia, baik yang muslim atau bukan muslim. Nah, kemudian bagaimana statement akhir saya? Yang pertama, lawan. Perlawanan itu adalah bentuk daripada kesadaran akan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat, yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, yang bertentangan dengan ajaran prinsip yang kita yakini dan kita punya. Islam adalah agama mayoritas yang mendekat 90% yang diakui oleh negara. Ini merupakan sebenarnya tidak terlalu akan menimbulkan pembahasan panjang begini Bung Kameramen, kalau pihak MUI dengan segera menyatakan ini dan itu dengan bahasa yang ini video ini yang namanya ini gini gitu. Nah, terakhir, rebut kekuasaan politik. Nah, kita punya jalan 6-7 bulan lagi ya, di bulan November, persis tanggal 27 bulan November 2024, kalau tidak ada gelombang kontraksi politik yang mengarahkan hal yang lain, ini kalau tidak ada uzur syar'i akan tetap terlaksana. Mari rebut wali kota, bupati, dan gubernur di seluruh Indonesia yang pada tahun ini menyelenggarakan pilkada. Dan saya pikir perebutan itu adalah hal yang dilindungi oleh undang-undang. Ada konstitusinya. Jadi sekali lagi, kita jangan hanya terus berharap dan mengeluh, jangan hanya menyalahkan kiri kanan, karena kita tidak melakukan gerakan merancang kemenangan dan operasi memenangkan calon pimpinan yang berhaluan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.